Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisa Juliasri, NIM 122210032 dari Prodi Teknik Sipil. Saya di sini akan mempresentasikan proposal metode penelitian saya yang berjudul Studi Optimalisasi Ruang Parkir Jalan Pattimura, Kota Padang. Di sini ada latar belakang yang pertama, yaitu Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi di wilayah barat Pulau Sumatera Barat. Kota Padang terkenal dengan banyaknya ragam tempat wisata dan kuliner yang menarik. Kampung Jawa merupakan salah satu kelurahan yang ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik yang berbelanja maupun yang pergi berwisata. Daerah ini juga termasuk sebagai pusat wilayah perdagangan utama yang berada di Kota Padang dengan adanya Pasar Raya Padang ini yang merupakan pasar tradisional terbesar sejak zaman kolonial Belanda. Dalam kegiatan sehari-hari, Jalan Pattimura adalah salah satu tempat wisata kuliner yang ramai dikunjungi masyarakat di kawasan Kampung Jauh. Bagi masyarakat yang berpergian menggunakan kendaraan, mereka bisa memarkirkan pada tempat parkir yang telah tersedia, baik parkir di bahu jalan maupun parkir dalam gedung yang sudah disediakan. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, yaitu berapa jumlah ruang parkir yang tersedia di Jalan Pattimura. Yang kedua, berapa jumlah kendaraan yang parkir di Jalan Pattimura. Yang ketiga ada bagaimana optimalisasi pemanfaatan yang ruang parkir di Jalan Pattimura. Yang ketiga ada manfaat dan tujuan. Yang pertama, mengetahui ketersediaan ruang parkir di Jalan Pattimura. Menganalisa pemanfaatan ruang parkir di Jalan Pattimura dapat memberikan gambaran dan solusi apabila kendaraan yang parkir tidak sesuai dengan ketersediaan ruang parkir. Tinjauan pustaka, yaitu yang pertama ada penyelenggara parkir. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Angka 15, parkir adalah keadaan tingkat bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Parkir berbeda dengan berhenti. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. Fasilitas parkir merupakan suatu bagian yang penting dalam sistem transportasi darat. Kebutuhan parkir untuk kendaraan baik kendaraan pribadi, angkutan umum, sepeda motor, bus, maupun truk sangat penting. Permasalahan parkir pada dasarnya terjadi apabila jumlah kebutuhan parkir lebih besar dari kapasitas parkir, sehingga dapat mengganggu lalu lintas di sekitar lokasinya. Sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijaksanaan transportasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke satuan kawasan, meningkatkan pendapatan asli dari yang dikumpulkan melalui retribusi parkir, meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan perannya, meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, mendukung tindakan pembatasan lalu lintas. Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Menteri Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir untuk umum dilakukan dengan memerhatikan 1. Rencana umum tata ruang daerah, 2. Keselamatan kelancaran lalu lintas, yang ketiga ada kelestarian lingkungan, yang keempat kemudian kemudahan bagi pengguna jasa. Di sini ada jenis-jenis parkir. Yang pertama, berdasarkan penempatan parkir di badan jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan sebagai ruang parkirnya. Kedua, ada parkir di luar jalan badan adalah tata guna lahan yang khusus disediakan sebagai ruang parkir dan mempunyai pelayan masuk atau pintu pelayan keluar sebagai tempat mengambil atau menyerahkan karcis sehingga dapat mengetahui secara pasti jumlah kendaraan dan jangka waktu kendaraan yang parkir. Jenis-jenis parkir. Yang pertama, ada parkir umum. Parkir umum adalah parkiran yang menggunakan lahan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Parkir khusus. Parkir khusus adalah parkir yang menggunakan lahan pengolahannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.
ada parkir darurat. Parkir darurat adalah parkiran di tempat-tempat umum yang menggunakan lahan milik pemerintah, daerah maupun swasta yang terjadi karena kegiatan insidentil. Yang keempat ada gedung parkir. Gedung parkir adalah digunakan sebagai area parkir yang pengolahannya dikuasai pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapat izin dari pemerintah daerah. Yang kelima ada area parkir. Area parkir adalah salah suatu bangunan atau lahan parkir lengkap dengan fasilitas sarana perparkiran yang diperlukan dan pengolahannya dikuasai pemerintah daerah. Yang kelima ada jenis peruntukan parkir. Kegiatan parkir tetap yang pertama ada pusat perdagangan, pusat perkantoran swasta atau pemerintahan, pusat perdagangan eceran atau pasar swalayan, pasar, sekolah, tempat rekreasi, hotel dan tempat penginapan, rumah sakit. Yang kedua ada kegiatan parkir yang bersifat sementara. Yang pertama ada bioskop, kedua tempat pertunjukan, yang ketiga tempat pertandingan olahraga, yang kelima ada rumah ibadah. Satuan ruang parkir. Satuan ruang parkir merupakan ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu buah kendaraan. Di dalamnya sudah termasuk ruang bebas di kiri dan di kanan kendaraan dengan pengertian pintu bisa dibuka untuk turun naik penumpang serta hal-hal tertentu seperti ruang gerak untuk kursi roda khusus untuk parkir kendaraan bagi penderita cacat serta ruang bebas depan dan belakang. Satuan ruang parkir digunakan untuk mengukur kebutuhan ruang parkir. Yang setelahnya ada kebijakan parkir. Yang pertama, kebijakan tarif parkir yang diterapkan berdasarkan lokasi dan waktu. Yang kedua, kebijakan pembatas ruang parkir terutama di daerah pusat kota ataupun pusat kegiatan. Yang ketiga, kebijakan penegak hukuman yang tegas terhadap penyelenggaraan ketentuan dilarang parkir dan dilarang berhenti serta pemarkir di luar tempat yang ditentukan untuk itu. Bentuk penegakan hukum dapat dilakukan melalui penilangan atau gembok roda. Di sini ada lokasi penelitian saya, yaitu di Kota Padang, terletak di Kampung Jauh, Kecamatan Padang Barat, Sumatera Barat. Pengumpulan data diambil di Jalan Patimura, Kota Padang. Data penelitian saya yaitu menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara pengamatan dan pengukuran secara langsung di lokasi penelitian. Data primer yang pertama ada survei, kondisi atau situasi lokasi, kapasitas parkir yang tersedia, akumulasi kendaraan parkir, indeks parkir. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber data yang telah ada dari instansi terkait, laporan, jurnal, atau sumber lainnya yang relevan. Data parkir sekunder yang pertama ada peta lokasi atau sketsa ruang parkir pada lokasi. Di sini ada diagram alir saya. Dan terima kasih untuk presentasi saya kali ini. Jika ada salah mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.